metode. Jadi kalau identifikasi keharaman itu fokusnya pada objeknya nih, halal apa haram nih. Kalau identifikasi metode itu berfokus pada semua subjek rukun akad. Di subjeknya, di objeknya kita lihat, di sirotnya gimana, di tujuannya gimana, itu kita lihat semua tuh. Kalau itu semua udah oke, ada lagi yang ketiga ditambahkan oleh Ustadz Ade Waman Karim. Lihat, ini cara implementasi gimana? Flow-nya bener nggak? Gitu. Terakhir saya tutup nih contoh keempat. Misalkan di bank syariah ataupun di koperasi syariah itu tuh menggunakan wakalah wal murabahah. Berarti kan kalau ngomong namanya juga wakalah wal murabahah kan ya. Jadi wakalah dulu diselesaikan, baru mulai akad murabahahnya. Ini enggak, jalan dua-duanya bareng. Ini enggak jelas mana wakil, mana penjual. Itu udah ngaco tuh. Padahal tuh wakalahnya benar, murabahahnya benar. Tapi jalanin salah. Langsung bersamaan gitu kan. Nggak jelas mana yang duluan, mana yang akhir. Nah itu bisa kejadian tuh begitu tuh. Makanya penting yang keempat ini. Bagaimana sikon transaksi itu dilaksanakan. Dan semua itu pasti harus ada dalam proposal yang diusulkan oleh teman-teman dari pengelola keuangan syariah. Nah itu teman-teman semua, ada yang mau bertanya sampai sini? Silakan. Izin bertanya Bapak Rifki Ali. Ya, silakan. Eh, Mengenai tentang akad bai'ul inah dengan bai'aten fi bai'ah. Itu perbedaannya ada di mana ya? Kira-kira hampir sama itu, Pak. Ya, makasih pertanyaannya. Ini luar biasa pertanyaannya. Sesuatu yang bukan dalam topik ya, tapi topik ditanya ini. Tapi nggak apa-apa lah, saya jawab ya. Jadi kalau bai'ul inah itu dua transaksi jual beli. Dua transaksi jual beli itu digabung. Tapi sebenarnya mengharapkan keuntungan dari satu transaksi. Jadi bai'ul inah itu dua transaksi jual beli. Bai'ul inah itu adalah dua transaksi jual beli. Satu jual belinya tidak tunai, satu jual belinya tunai. Dijual beli tidak tunai harganya gede, harganya tinggi. Dijual beli tunai harga rendah. Contoh, jual beli tidak tunai, jual beli kredit harganya 10 juta. Tapi jual beli tunainya harganya 8 juta. Ada kelebihan 2 juta tuh. Itu Ya. namanya engineering. Nah, tapi kalau bai'atan fi bai'ah itu terkadang dan diartikan itu bukan bukan satu karakter nih. Kalau tadi bai'ul inah itu kan sama-sama jual beli. Tapi ada dua. Tapi kalau Ya, bai'atan fi paham. bai'ah itu yang satunya itu misalkan pinjaman gitu. Yang satunya jual beli. Saya minjem dong. Oh iya minjem ya. Tapi nanti saya gimana? Kan kalau yang main minjem itu kan nggak boleh ada kelebihan kan? Nah dia keambil Iya. kelebihannya dalam jual beli. Tapi berarti kalau Anda jual beli dari saya harus ditinggiin lagi harganya. Kenapa? Kan saya udah minjemin di sini. Itu niat di belakang layarnya. Nah, dua transaksi penggabungan seperti inilah yang dinamakan salah satu contoh dari bai'atan FBA Hmm. atau soft quote ini soft quote gitu. Itu untuk membuat perbedaan ya. Berarti bai'atan FBA itu bai'ulina juga bisa dong. Bisa juga karena ada dua transaksi kan. Tapi penekanan bai'ulina itu adalah itu yang lazim dilakukan orang gitu loh. Saat itu ya, saat itu di kitab-kitab fikih itu ada tuh. Itu lazim dilakukan orang. Maka dari itu dikeluarin dulu dari bayatan fi bay'ah. Kalau dalam hadisnya bayatan fi bay'ah itu wahwa bayulina. Kalau dalam Hmm. penjelasan hadisnya soft quote ini fi soft quote atau bayatan fi bay'ah itu adalah bayulina. Cuman dalam prakteknya itu ada kadang bukan hanya bayulina. Satu dia quote, satu dia ini digabung gitu. Ada yang begitu. Ya. Baik, Pak. Terima kasih Ya, atas penjelasannya. Itu tadi yang saya kurang paham. oke, ada yang mau bertanya? Silakan kalau mau bertanya. Kalau nggak bertanya, berarti saya nanya satu. Saya akan nanya. Pertanyaan saya adalah, bagaimana cara men-screening transaksi keuangan syariah? Bagaimana cara men-screening transaksi keuangan syariah? Bagaimana cara men-screening transaksi keuangan syariah? Nabila Nurrohmah, masih Meluk Bangka Guling nggak nih?
Silakan Nabila. Ada nggak Nabila? Wah, masih belum pandai guling ini. Alia Rahmanisa. Bagaimana cara men-screening transaksi keuangan syariah? Ayo, disampaikan aja, nggak apa-apa. Silakan. Pak, saya mau jujur aja, Pak. Saya dengerin tapi saya belum mudeng, Pak. Bagus untuk jujurnya gitu ya. Ya, saya ulangi ya. Jadi, kalau kita mau men-screening transaksi keuangan syariah itu, lihat zatnya haram apa enggak. Kedua, lihat metodenya ada yang haram apa enggak. Yang ketiga, yang terakhir, bagaimana implementasinya. Ada sikun yang loncat apa enggak? Gitu ya. Ada yang salah apa enggak pada saat implementasinya. Itu ya. Nah, nanti kalau mau latihan, teman-teman nanti bisa buka website-websitenya Bank Syariah. Teman-teman cek. Ketika ada produk ini atau promo ini gimana cara screeningnya? Teman-teman pakai aja tadi tuh analisanya tuh. Haram. Oh, ini promo bonus. Oh, apa nih? Oh, beli beli makanan, misalkan makanan Chinese misalkan. Oh, lihat nih, ada nggak nih sertifikat halalnya? Oh, nggak ada ternyata. DM aja tuh banknya. Kok bisa-bisanya ngasih bonus, tapi produknya saya cek nggak ada nih sertifikat halalnya. Nah, tinggal tunggu responnya dari lembaga keuangan syariah apa. Kalau dia marah, waduh, ini harus kita ceramain yang kayak begini. Nah, gitu ya. Itu mungkin ya, teman-teman semua. Makasih perhatiannya ya, atas perhatiannya. Ingat, eh, mempelajari ilmu itu adalah bagian dari ibadah. Mengulang-ulang ilmu itu bagian dari bertasbih. Contohnya tadi, mungkin Alia baru baru kenal tuh cara screening. Nggak apa-apa. Nah, tapi modul udah saya kirim, baca berulang-ulang. Saya pun juga ngomong seperti ini tuh ngebacanya 12 tahun lebih. Ngebaca, ngelihat praktek, ngebaca, ngelihat praktek, ngebaca, ngelihat praktek. Itu kalau saya ngomong sama mahasiswa yang saya ajar, kompetensi itu ada 4. Knowledgeable, practitioner, expert, advance. Saya suka terbalik antara advance expert atau expert advance. Tapi intinya itulah. Knowledgeable, kalian tahu. Practitioner, kalian tahu dan tahu cara nerapinnya. Advance. Kalian tahu cara nerapinnya, tapi bisa mengkoreksi itu. Expert, kalian tahu cara nerapinnya, tahu ilmunya, bisa mengkoreksi itu dan bisa menghadirkan metode baru. Nah, kalian pada saat megang apa tuh pakai toga, minimal 2 yang diminta. Knowledgeable practitioner. Kalian tahu itu ilmunya, kalian tahu cara nerapinnya gimana. Dan untuk bisa 2 ini, tidak ada kata selain ngulang latihan, ngulang latihan, ngulang latihan. Ya, nggak ada kata itu. Jadi pelaut yang handal itu tidak hadir dalam kondisi lautnya tenang-tenang ayam. Enggak, dia selalu bergejolak laut tuh. Karena dia bergejolak itu di latihan terus. Jangan sampai pelajaran ini hanya nyampe di Zoom ini aja. Setelah di Zoom itu kembali lagi tidur kita. Jangan. Terus ngulang-ngulang terus ngulang-ngulang. Ya. Jangan capek ngulang ilmu. Karena mengulang ilmu itu seakan-akan Anda sedang bertasbih. Itu pesan guru saya. Sehingga saya ketika ngulang terus ilmu, nggak ada capeknya. Kenapa? Karena saya lagi bertasbih. Ya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kalimat-kalimat yang salah, misalkan ada apa yang menyakiti hati teman-teman semua, atau seperti apa, saya mohon maaf. Kita akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembalikan ke MC ya.